Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam lagi warahmatullahi guys di Dia teh orang mana di dia lah. Nah, anak rantauan Benua ini naran YouTube-nya. Oh, anak rantauan Benua. Anak rantauan Benua. Oh, sahawe eta mah. Bukan dua Mister. Ah, ketinggalan orang. Tasin udah kan. Gua balik ya. Sebenarnya kita orang mana sih? Tasin sudah selesai. Oke guys, siapa? dari awal gue selalu bikin konten tentang musik, ya. Kok nggak semangat gini ya? Lusu. Dari awal gue gitu tentang dong. musik, tentang games bersama teman gue si Putra Tunggial. Ya, Tunggial kali ini gue kedatangan tamu teman-teman gue dari Kalimantan semua. Kita bikin apa ya guys? Ayo guys. Ya masalah Dari Kalimantan beda provinsi. Beda provinsi. Apa kabar Bang Napa? Alhamdulillah baik. Bang Ipan. Baik. Gitu. Yang penting gimana sih penting? Ivan Tosaputra. Oh, Beda ya. Cak. Beda. Tapi sama orang Kalimantan kan, sama orang Kalimantan. Maju. Iya, iya. Kalau Seventeen Kalimantan Kalimantan Barat. Barat. Tadi Kalimantan Oh, Tengah, gua Tengah. Kalimantan Selatan. Jadi sekarang tengah, selatan. Tenggara. Selatan Enggak ada. tengah. Tengah-tengah kan gua kan selatan tengah kan. Oh iya, selatan tengah. Dua darah. iya. Dua darah biru kali Oh anjir. berarti Lu cacat ya? Darahnya biru. Di mana orang darahnya merah, dia biru. Cacat berarti. Kita ngerokok lagi aja guys. Enggak apa-apa kita. Coba ngerokok nih. Slow. Kopi juga boleh. Boleh. Tapi kalau gua kopi pastanya di mana? Nah, ntar gue pastiin di sini ya. Jadi gini guys, gue bakal ngebahas masalah sejarah tentang Kalimantan. Ada beberapa konten sebelumnya gue tuh ada, Bang lu kan asli orang Kalimantan, Bang gue kebetulan Ari Dayak dipanggil di kantor di Ari Dayak. Bikinlah konten Bang tentang sejarah, klarifikasi sedikit meluruskan masalah kerusuhan yang di Sampit sama yang di Banjarmasin. Nah ini pas banget, Bang Nova Banjarmasin waktu itu ada Bang. Nah, Ivan, umur berapa? umur 7 tahun, 6 tahunan. Untung gua ditanya tentang umurnya. 7 tahun Ivan juga ikut serta waktu acara, bukan acara sih, kejadian. Bukan ikut Kejadian. serta. Ikut serta. Enggak juga. Bukan ikut serta. Lu ikut, Bre. Ikut serta Penonton. Oh, penonton. Nah, iya. jadi ini hadir ada di situ. Iya, Iya, kebetulan karena gua juga ada di situ. Nah, Kebetulan orang lu sana. siap mengklarifikasi, meluruskan. Siap. Bang Opa juga siap ya, Bang ya. Siap. Jadi kita meluruskan di sini ada memang kita mereaction beberapa konten YouTube di luar sana yang membahas banyak banget yang militer ya, Bang. Yang agak ya Melenceng lah. melenceng Iya. lah gitu. Jadi Yang terlalu tujuan kita berlebihan, di sini kebanyakan. sebenarnya mohon maaf kita maaf sebelumnya ya, mungkin ada menyinggung etnis yang lain. Kita di sini hanya semata-mata membuka sejarah kebenarannya bagaimana waktu itu kan memang ada sejarahnya, teman-teman di sini ada kejadian waktu itu. Jadi intinya sih sebenarnya kita cuma sharing cerita-cerita sesambil lah istilah kita meluruskan apa yang konten-konten YouTube di luar sana itu yang beredar terlalu ganas banget sih menurut gua. Berlebihan. Terlalu Akhirnya berlebihan. orang juga misalkan dari luar pulau pengen ke Kalimantan, oh ngeri banget ya Kalimantan gitu. Enggak. Seperti Ya. bayangan orang Kalimantan tuh hutan, Iya. gini banyak Dayak yang Kita pakai juga ada cuma pakai Dayak. kolor gimana sih? Sebenarnya enggak lah, kita lihat ya enggak. Sudah modern. Modern. Tato kita aja udah enggak yang bukannya tapping. Nah, iya. Udah mesin coy. Udah mesin. Oh dia masih dia tapping. Sorry guys. Hand tapping dia. Jadi di sini gue bakal sedikit Q&A di ala-ala Yes. Q&A, tanya jawab sama Bang Nova sama Ivan juga. Mungkin Bang Nova waktu itu Bang, ini kan ada sebelumnya gua ada bikin konten juga Bang. Ceritalah Bang katanya Bang Ari masalah yang kerusuhan Banjarmasin tentang masalah apa partai itu katanya ini akhirnya jadi pertikaian, banyak makan korban. Itu waktu itu tahun 97. 23 Mei 97. Nah, 97 Bang. Gimana Bang ceritanya Bang? Bang cerita sedikit lah dulu. Kan itu yang tadi nanyanya Bang Ari gimana sih ceritanya waktu itu? Kan Iya. nanya lu. Iya, gue. Iya, lu lebih tertua. Dijelaskan aja lo. Jadi gini, awalnya tuh gue cerita dari kronologis awal gue kenapa ada di situ ya. Gue itu diundang waktu itu manggung di acara partai tersebut lah, partai kita sebutnya partai A ya, partai A yang warnanya biru nih. Biru. Oke. Kuning. Ya. Nah, gue diundang di situ. Kenapa gue diundang di situ di acara itu? Sebenarnya acara besar, pesta terakhir apa namanya?
pesta rakyat lah waktu itu. Pesta terakhir untuk Iya. partai itu. Untuk partai itu kan. Kampanye-kampanyean lah. Kampanyenya terakhir waktu itu hari itu. Jadi besar-besaran. Nah, gue diundang di situ karena gue waktu itu sebagai selalu juara bertahan festival pada zaman itu, musisi bertahan festival pelajar lah. Sekarang Di situ- keyboardis, Pak. Jadi jadi gue di situ ada Hendy juga, Hendy yang sekarang jadi drummer di Gigi. Ya, Nah, Gigi. gue dulu dari SMP sampai SMA sama dia tuh bareng dan deketan rumah juga. Nah, akhirnya gue satu band main di situ. Dan kita di situ dikasih ada namanya bukan namanya, maksudnya atribut-atribut partai tersebut. Bukan karena nyebut mulu. Atribut tersebut kita disuruh pakai. Bebas mau pakai yang mana gitu. Karena gue maruk nafsu, gue pakai semuanya. Jadi ada kaos, ada kemeja, ada jas. Nah, gue pakai semua itu tiga-tiganya. Satu lagi, kenapa gue pakai semua? Gue pengen nunjukin ke om gue waktu itu, karena waktu itu di situ didatangkan juga Mensekap, Menteri Sekretaris Kabinet, Oke. Dari Soeharto, Nah, Orde Baru. Orde Itu Baru. kebetulan om gue sendiri. Nah, gue di situ pengen nunjukin, om, gue di partai lu nih gitu. Sebenarnya gue netral sebenarnya waktu itu, nggak memihak satu partai. Jati diri, Ya, anak muda. iya, Gejolak. Akhirnya gue pakai semua lah biar kelihatannya gue tuh bener-bener partai itu banget gitu loh. Sorry Bang, lu itu udah mahasiswa Bang ya, 97 ya? Enggak, masih SMA, SMA coy, SMA kelas 3. Oke. Iya, SMA kelas 3. 7. Wah. Gua masih belum lahir, coy. Buset, nggak mungkin banget sampai ngasih 2001. Nah, gue pakai gitu. Pas lagi di panggung itu sekitar habis sholat Jumat, tiba-tiba ada masa menyerang. Masa menyerang itu langsung nyerang ke panggung. Bang, itu masa dari mana Bang? Masa itu dari partai sebelah. Sebelah. Oke. Partai salah satu partai gitu juga, cuma ada 3 partai waktu itu. Hmm. Nah, partai sebelah ini menyerang ke situ sampai menghancurkan panggung itu, dan kebetulan kita lagi di panggung waktu itu. Asal muasal ceritanya itu dari situ. Asal muasal ceritanya awalnya gini. Jadi kampanye partai itu dari pagi kan sebenarnya, dari pagi, tapi nanti ada break sholat Jumat. Isoma. Soma lah ya. Iyalah. Nah, mereka tuh lagi kampanye konvoy keliling kota sampai akhir waktu sholat Jumat. Mereka tuh mungkin berhenti saat itu, cuman mereka jalan lagi sebelum sholat Jumat itu selesai. Orang masih berdoa, mereka lewat di depan Masjid Nur itu. Sebenarnya sih gini Bang, itu kan partai A, partai B. Kan kenapa harus ada perselisihan? Adakah oknum di situ Bang? Kalau seharusnya sih nggak ada ya, harusnya nggak ada. Itu sudah jatuhnya masalah, mereka tuh awalnya itu jatuhnya masalah agama. Cuman kebetulan waktu itu yang kampanye partai tersebut, dan yang keliling waktu itu konvoy itu partai tersebut, partai si A ini. Nah, sekarang kita bahas partai si B. Partai si B ini sebenarnya nggak ada sangkut pautnya intinya ya. Cuman karena partai si B ini bersangkutan dengan segi agama, yang waktu itu hari Jumat tuh agama Islam kan lagi beribadah, dan kebetulan bukan kebetulan tapi partai tersebut mengusung agama tersebut juga. Iya, agama Islam itu. Iya, betul. Jadi akhirnya dibawalah atribut partai tersebut. Kita sebut saja lah Golkar sama P3. Oke. Gue udah daripada susah ngomongnya. Iya. Jadi P3 ini kan partai Islam. Iya. Partai Persatuan Pembangunan, partai Islam tapi. Nah, karena waktu itu sholat Jumat, jadi kan yang bersangkutan itu adalah masyarakat Islam, masyarakat Muslim. Nah, sedangkan partai yang bersangkutan dengan Islam adalah P3. Itu. Yang bikin memanas itu sebenarnya apa Bang? Perselisihannya? Ya gara-gara yang sholat Jumat itu, mereka lagi sholat Jumat. Para orang Islam, para Muslim di Banjarmasin itu lagi sholat Jumat, tiba-tiba ada konvoy itu lewat. Merasa terganggu kan? Merasa terganggu, mereka biasanya lagi berdoa. Lagi ibadah. Oke. Lagi berdoa, mereka lewat merasa terganggu. Nah, jadi akhirnya yang terbawa adalah masyarakat yang terlibat di dalam partai Islam. Oke. Itulah akhirnya yang turun tangan. Itu ada sweeping-sweepingan juga waktu itu. Ada. Dan gue nyaksiin tuh, gue lagi, ini kembali lagi ke cerita gue di panggung. Itu di panggung gue nyaksiin dengan mata kepala gue sendiri, di depan gue orang dibacok. Berdarah-darah. Iya, dibacok. Itu gitaris gue kena tuh, darahnya, cipratan gitu. Dan gue lompat dari panggung 3 meter itu, gue lompat ke bawah, dan gue alhamdulillah selamat, dan vokalis gue tapi patah kaki waktu itu. Si Hendy waktu itu dia kabur ke belakang. Karena biasanya di panggung itu belakangnya ada kan truk-truk buat genset, buat segala macam, tuh truk sudah siap di belakang ready gitu kan. Nah, dia lompat ke dalam bak truk itu, sembunyi dalam situ. Gua sendiri lari ke bawah, ada gerobak orang jualan kaki 5 itu loh. Tahu kan yang biasa orang jualan gitu lah. Nah, gua lari di situ, gua sembunyi di bawahnya. Di situ gua sambil ngeliatin gitu kejadian itu gimana. Itu serem banget sumpah.
Dan gue merinding banget kalau inget itu. Gue akhirnya melipir pelan-pelan melipir lewat di sebelah itu karena ada rawa-rawa kayak itu loh. Iya. Karena itu bekas kuburan kan tadinya kan. Gue akhirnya ke rumah teman gue di situ. Di rumah teman gue itu gue minta tolong gue bilang gue pengen berlindung aja karena gue waktu itu pakai baju kuning Golkar itu. 3 lapis gitu, memang yang 2 lapis udah gue lepas, tinggal 1 yang di badan tuh kaosnya itu nggak bisa gue lepas karena gue nggak pakai baju dong. Itu korban banyak loh. Banyak banget. Nah setelah gue sembunyi di situ, gue nelfon bokap ke rumah, "Pak, aku di rumahnya Puput nih, di sini, tolong jemput. Nah, aku pakai atribut Golkar soalnya gini-gini." Oh ya udah, dijemput sama bokap bawain baju. Puputnya kalau nggak salah nggak ada waktu itu di rumah. Nggak ada, di rumah kosong berarti. Rumah kosong, kalau nggak salah cuma ada satpamnya, namanya. Dijemput lah gue akhirnya di situ. Bukannya gue pulang, gue malah masuk ke kerumunan massa sama bokap gue setelah ganti baju. Dong. Iya, gue masuk ke dalam sana, tapi gue udah nggak pakai atribut itu. Oke. Gue justru pakai baju warna hijau. Udah ganti, labil ya, tadinya kuning langsung pakai hijau, berubah. Kayak saya baju hitam, berubah langsung. Jadi itu kerusuhan di sini Bang ya. Akhirnya kacau balau, kota semuanya penjarahan segala macam. Akhirnya banyak korban berjatuhan. Iya, itu dari siang setelah sholat Jumat itu tuh habis semua dibakar-bakarin, sampai di hotel segala macam, tempat ibadah pun dibakar. Jadi mereka udah yang nggak mikir agama lu apa, maksudnya lu orang mana, orang siapa. Iya. Pikirnya kalau toko itu kalau toko pasti punya Chinese dan non Muslim. Iya. Ini misalnya gereja pasti gereja Katolik kan waktu itu ya. Maaf ya. Itu gereja Katolik kan waktu itu yang diserang juga waktu itu HKBP ya misalnya. Bukan HKBP. HKBP mah Indonesia ya? Bukan ya? Sasana Santi. Sasana Santi bukan yang di Sasana Santi lupa gue namanya. Jadi waktu itu abang ada di tempat pas lagi acara manggung itu juga kan. Habis itu berlanjut sampai malam ya bang. Sampai malam. Dan mereka sweeping sampai yang sweeping itu sebenarnya ini si masa perusuh ini. Makanya dinamakan Jumat Kelabu. Jadi guys nanti kalian bisa lihat tuh ada foto-fotonya, ada komentarnya juga waktu itu. Bang apa memang ada di TKP waktu itu tempat kejadian. Mereka sweeping arah keluar kota tuh. Jadi rumah-rumah kader Golkar yang mereka lewatin arah keluar kota itu dibakar-bakarin sama dia. Waktu itu. Jadi, tapi besoknya kita diturunkan dikirim tentara pasukan itu sampai 3.000 pasukan kalau nggak salah. 3.000 orang dengan 3 Hercules atau 2 Hercules gitu datang ke Banjarmasin. Ke Banjarmasin gua. Sampai ada tank segala macam kan. Akhirnya dari situ itu maaf itu kejadian ditembak-tembakin. Itu om gue sendiri yang nyaksiin dan korban juga. Bukan korban karena tembak, cuman nggak kena gitu maksudnya. Dia waktu itu habis pulang dari luar kota masuk ke kota Banjarmasin pakai mobil. Ditembak habis dari mancing, biasa mancing. Jadi mobilnya itu ditembak, cuman nggak kena, di depannya ada motor. Soalnya pasti mereka fokus yang di depan dulu. Iya. Yang di depan ini yang kena. Habis setelah yang kena ini jatuh, dia kabur langsung. Berarti ini real ya bang ya? Bener. Kayak nonton film nggak lagi, live langsung. Nonton filmnya nyata, jelas. Tapi kan masyarakat banyak nggak tahu kejadian ini karena ini selalu ditutupi sampai detik ini. Oke. Media sosial waktu itu tidak ada. Tidak ada. Media yang lain nggak ada mengekspos bang. Kayak tidak diekspos sama sekali. Makanya banyak nggak tahu. Ya, orang sini nggak tahu. Berita-berita itu kayak simpang siur juga. Di YouTube bisa di-save guys. Itu kan ada Jumat Kelabu, Banjarmasin itu kerusuhan 23 Mei. Sebenarnya sih ini ada politiknya juga bang ya. Mungkin masyarakat juga dibutakan masalah partai si A, B, dan C tadi kan. Entah disangkut pautkan atau dikait-kaitkan ya. Pokoknya setelah kejadian itu 97, 98-nya kan kejadian penurunan Soeharto. Dan partai yang bersangkutan kan. Iya. Dari partai yang bersangkutan juga. Pas banget ya kebetulan. Karena masa waktu itu di Kalimantan Banjarmasin itu terbesar. Penduduk juga yang banyak itu waktu itu masanya di daerah Banjarmasin. Di tengah itu belum terlalu banyak, Samarinda Kaltim juga belum terlalu tahu mungkin tentang mungkin tahu lah tentang partai tapi nggak seheboh yang kampanye di Banjarmasin. Jadi waktu itu memang gitu ya, bang ya. Waktu itu singkat cerita bang, setelah kejadian itu apakah suasana di sana itu masih
mencekam lah. Mencekam. Iya, selama jadi dari tanggal 23 Mei 1997 itu kan kejadiannya. Tanggal 24 Mei-nya itu langsung diadakan jam malam. Mereka sweeping tuh tentara-tentara keliling ada yang pakai tank, pakai truk yang bawa senjata gitu. Oke. Itu waktu itu sudah yang main tembak-tembak aja udah. Kalau ada orang di luar atau apa ngapain yang mencurigakan tembak. Terus tiba-tiba ada yang perkampungan terbakar, tiba-tiba ini terbakar, tiba-tiba itu sampai sekarang nggak tahu kebakaran itu apa murni kebakaran atau dibakar gitu loh. Itu nggak tahu juga sampai Tapi sekarang. kalau perusahaan sengaja perusahaan Banjarmasin ada kayak maaf nih, ada istilah mistisnya nggak sih Bang waktu itu juga? Mistis ada juga sih. Gue lihat dari mata kepala gue sendiri di tengah jalan itu mah dari partai yang P3 itu. Dia buka baju, dia bacok-bacok dirinya sendiri gitu. Gua lihat tuh. Wah, gua kebal. Nah, itu. Gitu. Gua lihat tuh. Tembak-tembakan katanya peluru itu sampai mental-mental. Mental, ya ditembak gitu. Mental pelurunya, benar itu. Jadi ya mungkin pada zaman itu juga kurangnya mungkin ya kalau bisa dibilang pendidikan masih ada, cuman ada oknum yang mendokterin ya. Iya. Nah, jadi akhirnya ada yang menunggangi juga. Jadi masyarakat terbawa suasana jadinya waktu itu ya Bang ya. Kalau si Ipon gimana Pan waktu masalah di Sampit Bang? Nah, Jadiannya Pan? Waktu itu gua masih ingat gua masih umur 6 tahun sampai 7 tahun 7 tahun lah. Nah, jadi gua bagian yang gua ingat waktu itu gua dari kampung Parenggian ke Pundu sama bokap gua keluarga Kalimantan Tengah. Bokap gua, keluarga gua juga, nyokap gua. Jadi setelah sampainya kami di Pundu, gua melihat langsung ada tiba-tiba kepala kemana-mana gitu. Udah copot dari badan semuanya. Itu gua mau nanya, itu benar nggak sih yang kejadian yang katanya Mandau terbang, terus manusia terbang, terus pasukan yang Dayak yang dari daerah mana yang cuma diarahkan kalau dari darat 10 jam sampai 12 jam tiba-tiba dalam waktu 5-10 menit tiba-tiba itu benar no? Itu benar. Beneran ya? Benar, Dan itu tidak cuma satu Dayak aja. Dari semua. Dayak seluruh gabungan. Iya. Karena dapat kabar tadi karena dapat kabar karena sistemnya kan semua orang Dayak ya. Iya. Pasti. Ada keluarganya yang meskipun tidak satu darah. Pasti. Gua aja kan waktu itu kan langsung ke sana juga kan karena kakek kan di Bamang kan di Sampit waktu itu di situ. Bamang. Iya, di Bamang. Jadi langsung ke sana juga kan niat ke sana memastikan keluarga itu selamat. Itu satu. Memastikan selamat dan kedua ya kalau kita ngelihat ini gua sih sebenarnya tersentuh juga hati kan kenapa harus adanya kejadian ini ya hati. Sentuh banget gue. Sebelah Pak. Sebelah. Oke. Jadi ada kepala di mana-mana kita bersihkan aja ya kan membantu tentara waktu itu ada. Nah, lu kan maksud gua udah di kotanya. Nah, lu kan masih dari kampung ikut rombongan. Bokap. Itu naik apa tuh? Itu jalan kaki. Oh, kira naik haji. Jalan kaki. Bukan ya? Bayangin. Jalan kaki lu. Jalan kaki. Berpuluh-puluh kilo. Jalan kaki tuh. Jarak tempuh dari desa Tranjidua. Oke. Itu ke desa Pundu. Kecamatan Pundu itu memakan waktu berhari-hari kalau normal. Kalau jalan kaki itu berhari-hari. Iya, tapi kan ada bisnis-bisnisnya juga, Bre. Otomatis kan lu udah pada nyampe di mana gitu kan. Iya, gua tuh waktu itu seingat gua udah nyampe Pundu. Nyampe Pundu udah ngeliat yang berserakan lah intinya gitu. Jadi gua ngeliat bokap gua ngeberhentiin mobil. Ngeberhentiin nyum gitu kan? Iya, masuk nyum. Oh, bokap terlibatnya? Iya, terlibat langsung bokap gua. Karena posisinya memang bokap gua kan ada keluarga juga yang korban kan? Dalam tanda kutip ada sedikit kemampuan lah ya. Insting yang kuat. Yang kuat dan juga termasuk orang yang sesepuhnya di sana juga kan dari kakek. Dari buyut lah. Itu kira-kira berapa korban sih waktu itu? Kira-kira itu ribuan ya. Satu titik aja itu ada ratusan udah. Satu titik ratusan. Yang gue tahu kan waktu itu satu hotel belum lagi yang ada 600 kepala kan ditemukan. Itu cuma hotel Borneo. Satu hotel Borneo juga. Belum hotel yang lainnya. Nah,
Jadi gini guys, gue bukannya minta maaf nih, bukan, kita cuman pengulangan aja. Ya. Sebenarnya waktu itu kan ada kejadian itu kita juga memang ada di sana, jadi saksi juga. Jadi bagaimana kejadian itu adanya memang konfliknya etnis, ya itu memang dibenarkan. Cuman kita di sini menegaskan bukan untuk mengintimidasi atau merendahkan suku tersebut, enggak. Kita di sini hanya bercerita aja dan mengklarifikasi adanya tentang di luar di YouTube sampai orang luar negeri nge-reaction tentang sampit ini. Dan kita ya yang memang melihat asli, dengan mata kepala, ya, tersentuh aja kita ya. Iya. Tersentuh lagi nih. Sentuh hati lagi buat bikin ya konten lah gini kan, kita cuma sekedar sharing, sekedar cerita-cerita aja, klarifikasi, meluruskan. Jadi nggak semuanya yang kalian nonton di YouTube itu benar benarnya adanya. gitu. Kalau Islamistisnya tadi memang ada juga, yang realnya juga ada. Itu gimana Pak? Lu lebih tahu lagi itu, karena dari kampung kan itu perjalanan. Perjalanan dari kampung. Nah, setelah gue sampai di Pundu, bokap gue ngajak ke Sampit. Ke Sampit sampai di Desa Bejarum. Nah, di situ stuck di situ gue udah nggak ngelihat apa-apa lagi. Bokap gue ke kota Sampitnya, ikut serta membantu yang lain, teman-teman yang lain, mengumpulkan juga yang mana ada korban orang Dayak, yang mana ada korban orang itu, ya kan? Karena posisinya waktu itu selama 2 hari berlangsung, kota Sampit itu dikuasai itu, dikuasai penuh. Udah sudah sampai selesai. itu katanya gerbangnya diganti kan ya, gerbangnya ditulisin selamat datang di kota bla bla bla. Ya, Itu betul. Sampai benderanya pun sudah berdiri, sudah berkibar bendera. Itu yang membuat kita itu sebenarnya orang Kalimantan itu disentuh sekalipun kita nggak ngebalas. Sebenarnya orang Kalimantan tuh welcome dengan semua orang. Cinta damai loh kita punya. Lahan banyak, silahkan mau berladang di mana. Ayo sama-sama kita menikmati hasil ladangnya. Tapi ya itulah artinya, kalau bertamu ya hargai orang yang di sana juga. Orang di sana juga hargailah adat budayanya. Tapi sekarang sih sudah istilahnya kan mereka itu cuma koloni di situ. Penduduk aslinya ada, tapi tidak menghargai koloninya. Koloninya tidak menghargai penduduk asli. Iya. Sebenarnya gitu. sih itu. Tapi sekarang udah aman. Tapi sekarang udah menyatu lagi, sekarang udah damai. Jadi kita tidak ada tujuan untuk mendiskriminasi salah satu, enggak. Betul. Jadi sekedar kita berada di tengah aja. Jadi sekedar cerita dan meluruskan yang keganasan tadi yang ada di YouTube dulu. Lu nonton kan? Nonton juga pasti. Iya. Tapi kan kalau di YouTube kan kesannya itu ya memang itu menjadi sorotan dunia. Iya. Jadi sorotan dunia. Sampai yang dari mana-mana kan akhirnya. Ya jadi kalian di luar sana kalau mau berkunjung ke Kalimantan, silakan kalian di sana. Tempat nggak kalah lah sama kota-kota yang lain, yang di daerah lain juga ada tempat wisatanya juga. Datanglah ke sana, lihat benarnya gimana. Indah kok. Nggak hutan-hutan banget, nggak, masih asli. Masalah yang diomongin genosida yang terjadi di situ memang benar terjadi genosida, tapi tidak sebesar beritanya. Jadi memang seram juga sih kalau aslinya. Karena gue sehari setelah kejadian, beberapa nggak lama pokoknya habis kejadian itu gue kesana, soalnya ada acara ke sana. Dan gue ngeliat bekas-bekasnya itu, gue ngeliat bekasnya udah serem. Di hotel gue nginep itu ada tempat bekas-bekas darah gitu. Gue aja bokap gue nenteng itu 2 pala. Pala itu berat loh ternyata. Bisa sehari dapat berapa itu? Kalau ngangkat berat dari kejadian itu jadi tahu kan, oh pala itu berat ya ternyata gitu. Bisa jadi. Berarti bagaimana tubuh kita tuh menyandang kepala kita ini loh, berat banget. Dan misah semua kan dari badan sih. Tapi saya sangat disayangkan dan sangat disesalkan sih sebenarnya, itu tidak perlu terjadi karena masih bisa mungkin masih bisa diomongin secara baik-baik. Ya, sebagai generasi muda, kita kan pemuda Dayak lah, pemuda Kalimantan. Kita menghimbau juga pemuda-pemuda yang ada di sana untuk membuka pikiran dan wawasan kalian. Nggak perlu dengan fisik. Ya kayak di Banjarmasin juga contohnya kan, seharusnya nggak perlu juga secara fisik ngamuk, membabi buta sampai yang nggak tahu apa-apa. Jadi semua itu akhirnya menjalar ke etnis Tionghoa segala lah, inilah harus dirundingkan, dimusyawarahkan, dibicarakan baik-baik. Jadi singkat cerita Pan, waktu itu setelah kejadian itu lu balik lagi ke kampung atau gimana Bang? Gue balik ke kampung kelahiran gue.
Karena gue kelahiran di Katingan. Katingan. Nah, Wah, durennya tuh. Kasongan cuy sekarang. Lu tahu? lu Chef mesti aja coba kasongan. tuh. Iya, Lu mesti pernah. coba durian. Oh, pernah ya? Pernah. Tapi pertama sekali ya? Sekali. Belum yang kedua kalinya. Belum. Oh, Kameramen? mesti coba. Kirimin dong lihat WA. Kameramen tahu? Kameramen tahu? Tahu. Nggak tahu. Oh, di sana terkenal durennya. Wah, mesti tuh. Iya. Kameramen mesti tuh. Dan ntar kalau kesini bawa ya. Iya. Oh, siap. Ntar dikirimin lewat WA ya. Fotonya doang tapi. Jadi Enggak, kalau mau download aja. sebenarnya itu kan setelah kejadian itu kan udah mulai membaik tuh. Memang etis itu udah pada pulang semua kan sampai Dipulangkan. 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 Ke daerahnya masing-masing. Ke daerah masing-masing, Mas. Karena memang melihat yang memang udah semakin tidak terkontrol karena yang namanya kita orang desa. Iya, betul. Apa namanya diamuk lah. Dihamuk. Oh Kita iya. diamuki. Dihamuki. Kalau bahasa Banjarnya diamuki. Dihamuki. Kita malas mengamuk. Iya, mengamuk. Kita malas Karena mengamuk. disentuh. Karena disentuh tadi. Padahal udah berkali-kali disentuh itu. Disentuh sebenarnya. sekali benernya nggak apa-apa, waktu itu masih damai-damai aja. masih damai-damai. Masih welcome aja deh iya. masyarakat di situ. Jadi Yang denger cerita gitu. Sampit itu guys, kalau kalian tahu itu sebelumnya itu kan ada kejadian di Sambas juga, daerah Pontianak. Pontianak Itu ada sebelumnya etis juga. Nah itu juga sudah menyebar-nyebar dan itu orang Dayak itu memang sebenarnya tidak terlalu berkelompok. Tidak. Tapi kalau satu yang disentuh udah misalkan 2 atau 3 kali itu nggak perlu dikasih tahu, mereka udah datang Iya. gitu loh. Mungkin telepati atau apalah Iya. pada zaman itu Iya, kan gitu. pada zaman itu kan sistem orang tua Nggak ada WA anjir. Nggak ada Nggak ada telepon. handphone loh. Mereka itu orang Dayak itu tahu gue ya, nggak pernah mereka langsung nyerang balik itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Mereka pasti dengan cara Nah, damai dulu. itu dikasih ya. Nggak ada. Klarifikasi. Damai maksudnya Dayak itu nggak seseram yang kalian bayangkan yang mereka itu langsung wah gitu nyerang orang, enggak. Nggak ada. Contohnya dari zaman Jepang lah ya. Ya. Zaman Jepang waktu itu tahun 1941, Jepang itu pertama kali datang ke Indonesia tuh ke Kalimantan Barat kan. Mendaratnya itu 1941. Memang dia mulai 1942 Indonesia ya. Oke. Tapi 1941 udah datang duluan sini, mereka itu melakukan pembunuhan massal di situ di Kalimantan Barat. Itu orang-orang Dayak dibunuhin semua. Orang Dayak pun nggak ada yang bereaksi, maksudnya nggak ada yang bener-bener ngelawan itu. Ada cuman beberapa, maksudnya nggak yang sepenuhnya ngelawan gitu. Itu sejarahnya tuh. Sejarahnya. Tapi karena disentuh berkali-kali, akhirnya mereka bergerak. Terjadilah kejadian mandor berdarah, itu namanya kejadian mandor berdarah. Itu orang-orang tokoh di sana dibunuh-bunuhin oleh Jepang. Mandor berdarah itu 1944 misalnya. Iya, 1944 dibunuh-bunuhin. Akhirnya kepala sukunya waktu itu namanya Pamang atau begitu di Kalimantan Barat. Gue bolong Kalimantan Barat, jadi gue kurang hafal juga. Jadi dia itu akhirnya balas dendam, bunuh orang Jepang sampai komandan perangnya sendiri dipenggal kepalanya. Nah itu mereka kalau disentuh begitu. Dan itu kejadian 2 kali. Setelah itu ada lagi kejadian 1965. Itu kejadian Mangkok Merah, 1967. Iya, Mangkok Merah itu ada namanya Paraku sama PGRS. Paraku itu Persatuan Rakyat Kalimantan Utara, sama PGRS itu Persatuan Gerilya Rakyat Sarawak. Itu bentukan dari zaman Soekarno. Soekarno waktu itu Indonesia mau perang dengan Malaysia. Karena Malaysia pengen menjadikan Federasi Malaysia waktu itu. Ditentang oleh Soekarno. Akhirnya yang pengen perang, dan basis perangnya itu pertama ditaruhnya di Kalimantan Barat oleh Soekarno. Di situ udah dibentuknya Paraku sama si PGRS itu. Di situ para ini nih mau bergerak nyerang Malaysia, tiba-tiba kejadian tuh. Kejadian itu. Ya, tentulah intinya. Itulah. Akhirnya mereka tuh nggak jadi tuh, nggak jadi karena fokus ke situ, fokus ke kejadian yang internal dalam negeri gitu loh. Nah, habis itu yang justru yang masyarakat Dayak ini dihasut untuk membunuh orang-orang dari Paraku sama PGRS itu, diadu. Dibunuhlah mereka ini oleh orang-orang Dayak. Kebetulan Paraku dan PGRS ini kebanyakan orang Tionghoa, etnis Tionghoa kebanyakan, yang dituduh sebagai komunis waktu zaman itu. Dibunuh-bunuhin sama orang Dayak. Nggak lama orang Dayak dibunuh-bunuhin juga. Berapa hari gitu terjadi pembunuhan tuh. Tapi nggak banyak, maksudnya satu-satu hari ini ada berapa orang, besok ada lagi, besok ada lagi. Akhirnya si Dayak ini terpicu lagi, mungkin entah itu memang sengaja dibunuh oleh orang lain, tapi dia atasnamakan Paraku atau PGRS, bisa jadi kan? Akhirnya si Dayak ini bereaksi lagi. Dayak tuh begitu, jadi dia bereaksi, baru dia menyerang balik ke
itu dibunuh-bunuhin lagi, habis semua akhirnya. Sebenarnya sih intinya dari zaman dulu udah berabad-abad Jadi orang emang- dari luar itu tujuannya ke Kalimantan itu saking kayanya pulau kita itu Iya. direbutkan apapun itu rempah-rempahnya, hutannya mau ditebang mau apa. Kita sih sebenarnya miris Iya. juga sebagai orang-orang Kalimantan asli. Kita tuh sebenarnya juga dari Kalimantan Barat Iya. aja tambah emas terbesar di Indonesia aja ada di Kalimantan maksudnya Iya, waktu iya, itu Kalimantan. itu di Kalimantan Barat kan. Iya. Itu yang menguasai bukan orang kita loh. Dari Iya. zaman dulu itu adalah Dari zaman Cina. dulu. Cina yang menguasai, bukan kita. Jadi kemana-mana gitu loh kan. Artinya dipacu dari pengennya kekuasaan, pengennya kekayaan, ya istilahnya kan kekayaan pribadi juga kan mau Sebenarnya di mereka balik-balik bawa-bawa. konflik-konflik itu ada kepentingan politik Ada sebenarnya. kepentingan. Itu jatuhnya ada kepentingan politik di balik itu. Karena Dayak juga butuh ada pertumbuhan ekonomi waktu itu, ada pergerakannya biar ada yang tadinya kita primitif nggak pakai baju ya udah pakai baju modern karena barter kan Benar. waktu itu di tempat lu kan pasti ada barter juga waktu itu kan pastinya kan Semua semua kan Semua. merata kan ke seluruh seluruh Kalimantan, Kalimantan. yang Dayak pedalaman itu Bahkan pasti bukan barter kan Kalimantan juga sih gua rasa. iya di luar Jawa kayak di Jawa iya. misalnya, Gue pengen bahas barter. ininya nih. Kejadian G30 SPKS 1965 itu sudah kejadian sebelum kejadian Mangkok Merah kan. Mangkok Merah Oke. itu yang pembunuhan Kalimantan. genosida yang Hmm. pembunuhan ya itulah. Mm-mm. Gitu. Waktu itu mau nyerang Malaysia kan 1964-65 itu mau nyerang Malaysia nggak jadi gara-gara ada kejadian G30 SPKI. Mm-mm. Kenapa tiba-tiba kejadian itu ada di saat kita pengen perang dengan Malaysia? Mm-mm. Nah itu yang jadi pertanyaan gua. Kenapa jadi bisa bertepatan gitu loh? Akhirnya ini gagal, tapi di belakang itu akhirnya diadu dombanya justru antara Dayak dengan etnis Tionghoa dan komunis yang dituduh komunis. Yes. Di situ yang diadu domba. Akhirnya orang fokus ke situ, Iya. Pengalihan isu. bukan fokus ke itu lagi. Jadi angin politiknya berubah arah. Berubah arah. Pengalihan isu. Akhirnya orang fokus ke situ sampai kejadian Mangkok Merah itu 1967. Itu udah pada zaman dulu udah terjadi. Iya. gitu. Apalagi sekarang media sosial udah Makanya nyebar Udah kemana-mana. kemana-mana. Lo harus gue bilang gue jawab gitu nak. Janganlah. Ya, di sini kan kita mungkin di sini bebas untuk berbicara. Ya terserah kalian juga di sini. kekuatan terbesar itu adalah kekuatan orang daerah itu sendiri sebenarnya. Ya, Betul. sebenarnya. Makanya kalau untuk menjadikan sesuatu lebih besar bagi dia, tenaganya lebih besar dia itu, dia harus memanfaatkan orang daerahnya itu. Iya. Oke. Ya emang real daerahnya. Makanya waktu itu diadu domba di suku Dayak dengan etnis Tionghoa yang dituduh komunis. Dan sebenarnya nggak cuma etnis Tionghoa doang, orang-orang yang tergabung di Paraku dan PGRS itu dituduh komunis. Itu. Akhirnya. Jadi semua campur aduk guys di sini. Jadi orang fokusnya ke komunisnya. Iya. Jadi ada di balik kerusuhan, di balik ada perang etnis, itu pasti ada oknum juga di balik itu dan ada kepentingan tadi kan. Jadi sudah zaman dulu-dulu nih Bang Opa kan udah senior juga kan, karena mungkin ada tahu sejarahnya juga bagaimana. Sebenarnya sih banyak untuk cerita di Kalimantan ini tentang sejarah itu banyak banget, tapi keluarnya itu simpang siur kayak Iya. nggak jelas gitu loh. Iya, Maksudnya jelas. informasinya itu nggak, narasumbernya juga kadang bisa melebih-lebihkan, nggak langsung dari kita juga sebagai pemuda jadi tergerak hati buat mengklarifikasi semua itu tadi. Iya kayak intinya. kejadian Banjar itu loh, orang masa itu datang, gue yakin gak 100% orang yang datang itu tahu kejadian aslinya gimana waktu itu. Waktu itu. Di saat itu mungkin mereka itu nggak tahu kejadian aslinya apa, tapi mereka taunya rame-rame ada rusuh, mereka ikut karena di situ ada penjarahan dan lain-lain gitu loh. Aji mumpung. Aji Iya. mumpung. Wah boleh nih gitu loh. Iya. Contohnya aja gue sempat bergabung di itu. Dulu Gema Mahasiswa Pro Aksi Reformasi namanya, Iya, tahun iya. 98. Jadi gue Aktivis jadi aktivis juga. di situ Iya. ya. Gue sempat nguasain mendatangin RRI, TVRI sampai naik ke menaranya itu berdemo dan lain-lain. Gue keliling kemana-mana berdemo, itu dibiayai dan kita bukan dibiayai, maksudnya kita meminta biaya dengan partai yang itu sendiri Beda sebenarnya. Bang. Aktivis sekarang sama zaman dulu tuh beda. Zaman dulu dicari-cari mau dibunuh-bunuhin. Sekarang itu aktivis sekarang ya maaf. Iya. Nah, Iya. Sekarang gue mau nanya, Cuan. Wiji Tuko sekarang kemana? Itu aktivis yang sekarang sampai sekarang nggak tahu imbanya kita kemana. bukannya menyinggung masalah anak-anak mau berkreasi silakan. Nah, gue itu jadi mau lanjutin, gue itu demo gitu loh maksudnya. Dalam artian gue sendiri mungkin di antara 200 pendemo itu paling 10 yang ngerti atau 5 mungkin yang bener-bener ngerti detail kejadian masalahnya. Iya.
Dan Betul. kita yang lain ini sebenarnya memang kita pengen menyuarakan, tapi kita hanya tahu garis besarnya. Misalnya gara-gara sembako mahal nih, sembako naik gini. Kita demonya kenapa sembako ini rakyat miskin jadinya gini. Tapi kita nggak tahu asli kejadiannya itu apa, detailnya tuh kenapa jadi sembako itu naik atau apa. Kita nggak mempelajari saat itu. Yang penting kita demo aja dulu. Namanya juga darah muda ya kan, semangatnya masih tinggi dan lain-lain. Jadi ya kalau menurut gue sekarang nggak usah lagi yang gitu ya. Seru juga nih guys, dari tentang kerusuhan Banjarmasin sampai sejarah sampai ke Pontianak Bang Nova ceritain sampai melipir ke politik juga nih. Nanti mungkin gini aja Bang, kita bikin part-partnya kedua aja kali ya. Nanti kita akan kupas lagi. Kalian bisa komentar di kolom komentar ini nanti apa yang kita harus bahas dan diluruskan lagi. Misalkan Bang, mau cerita ini dong, gimana kejadian waktu itu? Boleh, nanti ada Bang Ivan, Bang Nopal juga kita akan kupas habis semuanya. Tapi gue pengen tahu aja ngereaksi di video kali ini. itu mau kejadian Lampung atau Jawa, tanya kameramen. Tanya kameramen. Kita bakal akan Itu orang lanjut Jawa lagi. tapi lahir besar di Lampung. Iya, Dan bahasanya Jawa. bakal lanjut lagi. Jadi tergantung kalian yang bisa membangun channel ini. Kita akan bahas kita asli orang Kalimantan yang ada di Jakarta saat perantauan saat ini. Mungkin Bang Nova kira-kira mungkin jangan sepatah dua patah juga sih katanya pesan-pesan buat ya orang-orang Kalimantan saat ini, pemuda Kalimantan yang mau merantau, silahkan juga ke Jakarta. Gimana Bang pesan-pesannya? Menurut gua anak-anak yang sekarang tuh ya, jangan cepat tersulut dalam artian dengan gampangnya menelan sesuatu dari satu sumber untuk membakar emosi lu sendiri gitu loh. Karena itu belum tentu kebenarannya dan tidak ada pentingnya juga secara fisik. Kenapa nggak dibicarakan secara musyawarah dulu atau apa yang lebih baik dulu yang lebih baik daripada harus secara fisik. Bagi media sosial tadi ya. Dan memang sekarang kita bisa menghindari secara fisik, oke lah secara damai, tapi harus lebih bahaya. Ada yang lebih bahaya lagi sebenarnya. Media sosial itu lebih jahat. Itu harus hati-hati. Kita kadang menelan mentah-mentah gitu aja apa yang kita lihat di media sosial. Itu enggak, karena satu, kita tuh banyak buzzer. Oke. Itu ini. Anda pun pernah terlibat mungkin. Yes. jadi kita tahu lah gimana. Ya ada banyak pengalaman lah. Iyalah, gitulah. Gue nggak berani ngomong panjang banyak. Jadi intinya gitulah. Iya itu. Kalau Bang gue pengalaman diserang orang soalnya. Kalau dari gua sih hampir sama kayak yang Bang Nova ceritakan, yang Bang Nova kasih. Khusus pemuda Dayak Ngaju. Bahasa Ngaju. Ayo. Ngaju tak bentar. Narai kapal. Daya. Selamat Hambalem. Ibadah raya Malam kan? Iya, malam. Selamat Hambalem akan tunda pula hari di Melegani atau mulai Kalimantan. Ya pesanku gua sih, gua nggak mau ngomong terlalu jauh, cuman kata-kata. Itu aja. Hidup ini hanyalah kiasan duniawi, tetapi tantangan hidup bukanlah kiasan. Biarlah pengalaman yang mengajarkan kita tentang arti hidup. Nah itu. Jadi thank you nih Bang Nova, Bang Ivan. Kita akan bahas lagi nanti. Mungkin kita lebih dalam tentang kerusuhan Sampit atau yang di Banjarmasin. Kita akan kupas lagi juga. Ini untuk perdana saya bikin video kali ini biar ada komentar yang pengen kayak gitu. Jadi kalian jangan lupa tombol subscribe-nya guys. Ulah dan berbanua orang mencari rezeki hagantian saurangan wan keluarga di sini ulun berjuang. Di selanjutnya. Salam